Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi gizi seimbang pada lansia di masa pandemi COVID-19. Disusun oleh saya sendiri, Ama Aurum Kusuma, NIM J31020116, kelas 1B, Prodi Gizi. Relevansi topik. Di Indonesia, populasi pendudukan lansia diproyeksikan akan mengalami peningkatan yang signifikan di mana tahun 2010 jumlah lansia 18,4 juta orang, pada tahun 2020 ada 27,9 juta orang dan diperkirakan mencapai 40,96 juta pada tahun 2030. Di era pandemi sekarang ini, lansia merupakan salah satu kelompok usia yang berisiko menjadi prioritas pencegahan COVID-19, di mana menurut data yang dilansir gugus tugas percepatan penugasan COVID-19, lebih dari 45 kasus kematian pasien COVID-19 di Indonesia. Berumur di atas 60 tahun di kelompokan usia ini mengalami dampak paling berat dari infeksi virus corona. Relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Lanjut usia merupakan sebuah siklus hidup manusia yang hampir pasti akan dialami setiap orang. Lanjut usia yang biasanya disingkat lansia adalah seorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas menurut PPRI nomor 43 tahun 2004. Menurut PMK nomor 28 tahun 2019, lansia dikelompokkan menjadi 3. Pralansia, lansia muda, dan lansia lanjut. Apa yang terjadi pada lansia sehingga mereka termasuk dalam salah satu usia yang berisiko di masa pandemi ini? Makin bertambahnya usia, makin besar kemungkinan seseorang mengalami perubahan fisik, mental, psikologis, dan psikososial. Salah satu masalah yang mendasar adalah masalah kesehatan akibat proses degeneratif, sehingga pada lansia sering mengalami gangguan kesehatan seperti reumatik, radang sendi, hipertensi, osteoporosis, asam urat, diabetes mellitus, stroke, hiperkolesterol, dan lain-lain. Kemudian menerapkan prinsip gizi seimbang untuk lansia. Lansia merupakan memerlukan asupan zat gizi dari semua unsur tumbuhan dan hewan untuk menjalankan metabolisme, mempertahankan status gizi, dan bertahan hidup. Pemberian nutrisi yang baik dalam kondisi pandemi bagi lansia adalah cara untuk membuat seluruh tubuh tetap aktif dan akan menunjang perbaikan imunitas lansia. Sedangkan pemberian nutrisi yang buruk karena asupan energi dan mikronutrien yang kurang ataupun defisiensi mikronutrien spesifik akan mengganggu sistem imun dalam fungsi perlindungan dan menghambat respon imunitas serta meningkatkan resiko penyakit infeksi pada lansia. Sehingga sangat penting menerapkan prinsip gizi seimbang untuk lansia. Kemudian kebutuhan energi dan zat gizi. Kebutuhan energi atau kalori berkurang dengan meningkatnya usia berkaitan dengan penurunan massa otot, BPMR, dan aktivitas fisik. Contohnya pralansia, lansia 50-60 tahun, laki-laki itu membutuhkan 2050 kilokalori. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.